Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pendalaman materi untuk persiapan ujian sekolah. Pembahasan kita SKL nomor 29 sampai dengan 30. Langsung saja untuk SKL nomor 29 mengenai statistika, yaitu penyajian data. Contoh nomor 1, jenis olahraga kegemaran 200 siswa SMK Tunas Harapan disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Banyak siswa yang gemar bulu tangkis adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui persentase siswa yang gemar sepak bola adalah 40%. Kemudian siswa yang gemar catur 12% dan siswa yang gemar renang di sini siku-siku berarti 90 derajat. 90 derajat itu kalau kita nyatakan dalam persen sama dengan 25%. Maka persentase siswa yang menyukai bulu tangkis sama dengan 100% dikurangi dengan 40% dikurangi 25% dikurangi 12% sama dengan 23%. Nah, selanjutnya kita mencari banyaknya siswa yang gemar bulu tangkis. Persentasenya sudah diperoleh tadi 23%. 23% ini artinya adalah 23/100 dikali dengan banyaknya siswa keseluruhan, yaitu 200. Nah, 200 dibagi 100 berapa? 2 kita kalikan dengan 23 sama dengan 46. Jadi banyak siswa yang gemar bulu tangkis adalah 46 orang. Lanjut di contoh kedua. Mata pencaharian warga desa Sukamaju disajikan pada diagram di bawah ini. Jika banyaknya TNI 270 orang, maka banyak petani adalah titik-titik. Jawab, besar sudut yang dimiliki oleh petani. Nah, satu lingkaran penuh ini besarnya 360 derajat. Jadi 360 derajat kita kurangi dengan 65 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi 40 derajat. Nah, karyawan ini tandanya siku-siku, berarti besarnya adalah 90 derajat sama dengan 135 derajat. Nah, banyaknya petani ini kita gunakan rumus ini, besar sudut petani dibagi besar sudut TNI dikali banyak TNI. Kenapa TNI di sini? Karena yang diketahui adalah banyaknya TNI, yaitu 270 orang. Nah, sama dengan besar yang dimiliki oleh sudut besar sudut yang dimiliki petani tadi adalah 135. Di 135 dibagi dengan 30 dikali dengan 270. 270 kalian bagi dengan 30, hasilnya berapa? 9 kita kalikan dengan 135 sama dengan 1215. Jadi banyak petani adalah 1215 orang. Paham ya? Selanjutnya kita menuju ke SKL nomor 30, masih mengenai statistika, mengenai ukuran pemusatan data. Kita lihat contohnya. Contoh 1, tabel berikut merupakan data tinggi tanaman jagung setelah 1 bulan ditanam. Rata-rata dari data tersebut adalah, nah, kita buat kolom ketiga dengan kolom keempat. Nah, frekuensi ini kita tulis sebagai FI, kemudian XI ini adalah titik tengah kelas interval. Jadi untuk mencari X1 pada baris pertama
pertama ini 33 ditambah 36 dibagi 2. 33 ditambah 36 sama dengan 69. Kita bagi 2, hasilnya 34,5. Untuk baris kedua, XI-nya 37 ditambah 40 sama dengan 77 dibagi 2 sama dengan 38,5 dan seterusnya. Selanjutnya di kolom keempat kita punya FI dikali XI. Kita lihat pada baris pertama FI-nya 3 dan XI-nya 34,5. Kita kalikan 3 dikali 34,5 sama dengan 103,5. Pada baris kedua FI-nya adalah 8 dan XI-nya 38,5. Kita kalikan, hasilnya adalah 308 dan seterusnya, sehingga kita peroleh jumlahnya, jumlah dari FI-nya 40 dan jumlah dari FI dikali XI sama dengan 1720. Nah, X bar bisa dicari dengan rumus sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI sama dengan sigma FI dikali XI tadi adalah 1720, kita bagi dengan 40 sama dengan 43. Jadi rata-rata data tersebut adalah 43 cm. Selanjutnya mencari median. Untuk contoh 2, nilai ulangan matematika 32 orang siswa disajikan pada tabel berikut. Nah, kolom pertama menunjukkan nilai dan kolom kedua menunjukkan frekuensinya. Kita lihat pembahasannya. Kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu FK atau frekuensi kumulatif. Nah, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Maka kita mencari letak kelas mediannya dulu. Letak kelas median itu sama dengan setengah dikali N, setengah dikali banyaknya data. Jadi kita hitung banyaknya data ini adalah 32. Jadi setengah dikali 32 sama dengan 16. Nah, 16, data ke-16 ini terletak pada nilai 61 sampai dengan 70, sehingga TB-nya atau tepi bawahnya ini sama dengan batas bawah dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Kemudian FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median ini adalah 13, dan F-nya ini frekuensi pada kelas median adalah 8. P-nya ini adalah panjang kelas interval dari 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Nah, itu P-nya sama dengan 10. Median ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi F dikali P. Tinggal kita masukkan saja. TB-nya 60,5 ditambah setengah N-nya tadi adalah 16 dikurangi FK 13 dibagi F-nya 8 dikali P 10 sama dengan 60,5 ditambah 16 dikurangi 13 3 dibagi 8 dikali 10. Nah, sama dengan 60,5 ditambah 3,75 sama dengan 64,25. Lanjut di contoh 3, mencari modus ya. Nilai ulangan matematika 32 orang siswa disajikan pada tabel berikut.
modus dari nilai ulangan matematika adalah data yang paling sering muncul, sehingga kita lihat saja dari frekuensinya yang paling tinggi. Frekuensi yang paling banyak adalah pada kelas 51 sampai 60. Jadi modusnya bisa kita cari dengan menggunakan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 10 dikurangi dengan 2 sama dengan 8. D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus, yaitu 10 kita kurangi dengan 8 sama dengan 2. Nah, TB-nya di sini 50,5 ditambah dengan 8 dibagi 8 ditambah 2 dikali panjang kelas intervalnya 10. Nah, sama dengan 50,5 ditambah 8 dibagi 10 dikali 10. Ini bisa kita coret sama dengan 50,5 ditambah 8. Hasilnya sama dengan 58,5. Jadi modus dari nilai ulangan matematika adalah 58,5. Nah, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.